Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa orang itu hanya punya perhatian terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan dia, hal-hal yang menyangkut dengan suatu hal yang menarik bagi dia. Kalau enggak, ya enggak ngapain. Kita baca koran, kita lihat YouTube, kita lihat informasi, pastilah kita lihat juga ada nggak kaitannya dengan kepentingan kita. Kalau saya nggak ada kepentingan, ya udah lewat aja. Nonton TV ya ganti channel terus, nggak suka. Begitu banyak film yang tersedia ya, tapi ini genrenya nggak suka saya begini. Saya senangnya misalnya genrenya drama, maka yang genrenya itu film perang lewat kan gitu. Yang genrenya itu fantasi lewat, apalagi misalnya kartun Upin Ipin lewat, Doraemon lewat, karena kita senangnya drama. Mungkin drama Korea ya bisa, entah drama Korea entah drama India, itu akan kita tonton berjam-jam karena kita memang suka dengan itu. Berarti kalau kita berbicara dengan orang yang memiliki the same field of experiences, kesamaan dengan kita ya, kesamaan dalam arti pandangan, dalam arti pendapat, dalam arti bidang pengalaman dan sebagainya, itu bisa akan menjadi suatu titik yang akan mendorong terjadinya komunikasi lebih lancar. Oke, kendala komunikasi efektif berikutnya adalah differences in perception and viewpoint. Artinya perbedaan di dalam persepsi dan juga sudut pandang. Ini yang lagi ngetren ini ya. Yang lagi ngetren itu tentang adanya keputusan Menteri Sosial untuk mencabut izin dari Yayasan ACT, Aksi Cepat Tanggap ya, karena disinyalir katanya ada penyalahgunaan. Terus antara lain seperti yang disebutkan oleh Tempo adalah oleh karena itu yayasan yang mengumpulkan uang dari masyarakat yang konon jumlahnya sangat fantastis setiap tahunnya. Kemudian ternyata katanya, kita nggak tahu benar apa enggaknya, kita kan hanya membaca ya, mana tahu kita yang bertanya apa. Katanya itu pengurusnya saja bergaji 250 juta per bulan. Kan luar biasa ya, 250 juta per bulan, padahal uangnya boleh ngumpulin dari masyarakat, bukan bisnis. Bukan karena bisnis, tapi boleh ngumpulin ya, sedekah, infak, jariah dan sebagainya, kumpulin sumbangan donasi dengan jumlah yang mungkin sangat besar. Memang ada sebagian katanya yang disalurkan ke pihak yang berhak menerimanya, tapi pengurusnya aja, pemimpinnya aja katanya gajinya 250 juta. Itu jelas persepsi orang mendukung apa yang jadi keputusan Menteri Sosial untuk mencabut izin dari Yayasan ACT ini. Tapi ternyata ada juga tuh orang yang membela. Kalau kita lihat dari setiap komen-komen tentang berita tentang mereka, itu ada yang tetap aja membela. Wajar dong katanya, orang kerja keras dapat gaji 250 juta, itu kan lumrah aja. Ya lumrah sih secara logikanya, kalau memang itu bisnis, mau dapat berapa juga namanya hasil usaha kan. Tapi kalau boleh ngumpulin sumbangan orang, lalu kemudian untuk salurkan ke katakanlah kaum duafa, kaum yang membutuhkan, atau orang-orang yang memerlukan seperti negara yang lagi berkonflik dan sebagainya. Kalau gaji pengurusnya 250 juta, lalu berapa ya yang akan disumbangkan? Begitu jadi pikiran. Artinya perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang itu akan menjadi kendala bagi kita untuk menyampaikan pesan secara baik. Makanya kemudian dalam agama sering ada pendapat mengatakan lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang bicara.
artinya kalau khotib itu ngomong benar itu, biarpun dia seorang yang seperti apa ya kan dia tausiah, terimalah, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi kan nggak mungkin ya, sulit ya orang untuk menerima. Artinya ketika orang mengetahui bahwa yang ngomong itu adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya, sulit sekali untuk bisa menerima apa yang dia sampaikan, meskipun itu merupakan suatu kebenaran. Orang nggak gampang memisahkan antara seseorang, ucapannya, tindakannya dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya. Nggak mungkin bisa dipisah-pisah begitu, sulit. Jadi orang itu senantiasa melihat siapa dulu yang ngomong, itu siapa, yang diucapkan itu apa. Jadi dengan demikian ya, perbedaan sudut pandang tentang suatu hal ya itu juga akan menyebabkan komunikasi menjadi tidak lancar. Jadi ada yang membela, ada yang menyerang, ada yang membela. Itu pasti kan karena perbedaan sudut pandang, perbedaan persepsi mereka atas satu peristiwa Holy Wing aja yang katanya mempromosikan gratis minuman keras bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Sini kagak ngerti ya, kenapa sih mesti pakai promo yang udah pastilah orang masa iya sih nggak kepikir bahwa hal yang seperti itu akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Kan banyak sekali kasus-kasus yang dianggap penistaan agama. Ya kenapa sih cari penyakit gitu loh, cari penyakit untuk mempromosikan sesuatu yang pasti reaksinya lebih besar ketimbang dukungannya, mudorotnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Walaupun saya bilang tadi ya ada juga sih yang tetap mendukung, tapi kan mayoritas marah dong. Muhammad kan biarpun dia berdalih bahwa itu kan Muhammad, banyak orang ya, kalau banyak orang kenapa jadi pakai Muhammad, pakai aja yang lain. Si bedul siapa, kenapa jadi pakai Muhammad? Karena Muhammad adalah nama yang sakral bagi umat Islam, kenapa jadi itu yang kamu pakai? Cuma kamu nggak bisa nyari yang lain, kan kamu pasti bisa menduga bahwa itu akan membuat orang jadi tersinggung, orang jadi marah, dan pasti reaksinya itu akan sangat luar biasa. Kenapa juga pakai itu kan, itu kan nggak ngerti sih. Jadi kadang-kadang orang itu suka ya, senangnya orang kita itu begitu ya, jadi gara-gara heran sih. Nggak mungkin nggak kepikir yang seperti itu ya. Ada sih, tetap ada mendukung. Alasannya kalau dibubarkan kan banyak orang jadi pengangguran, ada puluhan ribu orang yang bekerja di sana. Kalau sampai itu Holy Wing diberhentikan, nggak boleh beroperasi lagi, ya itu nanti jadi pada pengangguran. Ya kalau tahu seperti itu kenapa jadi cari gara-gara gitu loh. Memang promonya itu jadi efektif memang, tapi untuk memancing kemarahan, efektif yang arti negatif. Kalau cuma sekedar populer, ya populer, kan banyak juga orang seperti itu ya, dalam rangka mencari viewers, mencari subscriber, mencari jam tayang di YouTube, maka bikin yang macam-macam ya, bikinlah pendapat-pendapat yang aneh-aneh yang kemudian jadi viral dan kemudian mengundang banyak caci maki. Ya caci maki mau muji kan bagi YouTube mah sama aja. Yang penting itu nanti ujungnya adalah berapa banyak yang menonton, berapa banyak yang like, berapa banyak yang ngasih komen, berapa lama dia menyaksikan tayangan tersebut, nggak dilihat kontennya. Maka banyak orang yang kemudian bikin konten yang ngawur-ngawuran. Oke. Hal berikutnya menjadi barrier adalah physical disabilities such as hearing problems or speech difficulties. Ya, ini masalah fisik ya, masalah fisik yang membuat orang agak sulit menyampaikan atau menerima suatu pesan komunikasi. Misalnya ada masalah dengan pendengaran. Tapi Haji Bolot itu justru gara itu jadi kaya deh. Ya, coba kalau misalnya dia berperan dengan kondisi yang normal, ya mungkin nama Haji Bolot nggak bakal dikenal orang. Ya kenal seperti seniman-seniman yang lain aja umum, tapi tidak dikenal sehingga kalau seolah-olah menjadi suatu istilah sendiri. Kalau orang yang rada sulit mendengar dikatain bolot kamu gitu. Jadi seolah-olah dia menjadi suatu merek tersendiri gitu. Ya kan, seolah-olah orang-orang yang memiliki
kekurangan, kelemahan dalam pendengaran itu namanya bolot. Karena bolot itu kan nama artis Arab. Sebenarnya bukan nama bolot, itu kata konon menurut kabarnya katanya itu sebenarnya bukan nama ini ya, nama orang. Haji Bolot itu katanya kecilnya tuh suka suka mandi hujan, suka kotor-kotoran gitu, takutnya nanti jadi ya katakanlah jadi penyakit kulit gitu, sehingga kemudian istilah bolot itu kemudian jadi melekat menjadi nama dia. Justru dia karena kelemahan mendengar, kesulitan mendengar malah jadi kaya. Tapi itu kan kasus yang mungkin hanya satu di dalam pergaulan umum. Kalau kita berdiskusi dengan orang yang pendengarannya lemah ya susah dong, kita mesti ngulang-ngulang ngomong apaan sih, bolak-balik kagak ngerti-ngerti gitu. Atau sebaliknya orang-orang yang ngomongnya susah, walaupun tetap ada kecualinya tuh. Haji Gagap ngomongnya susah tapi tetap aja terkenal gitu kan. Jadi yang ngomongnya susah, yang mendengarnya susah, untuk kasus tertentu yang malah jadi bikin orang jadi kaya. Tapi secara umum ya ngomong susah dengan mendengar susah ya mengganggu komunikasi. Nabi Allah Musa aja karena merasa bahwa beliau itu tidak berbicaranya nggak lancar, gagap, dan kemudian juga tidak terdengar jelas, maka beliau ketika diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Firaun, beliau minta dibantu sama abangnya Nabi Harun. Mohon dibantu sama Nabi Harun, biarkan Nabi Harun itu menjadi pendamping untuk menyampaikan pesanmu kepada Firaun, karena aku ngomongnya susah, takut jadi nggak ngerti. Nah, doanya Nabi Musa itulah yang kemudian sampai sekarang kita pakai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doanya Nabi Musa karena kesulitan untuk bicara dengan Firaun. Whatever, berarti memang kalau kita itu punya disabilities, ketidakmampuan atau kekurangan, kelemahan di dalam mendengar maupun di dalam berbicara, menyampaikan sesuatu. Ada orang yang lancar, tapi lancarnya justru kelancaran, nggak ketahuan remnya, blong gitu. Mahasiswa juga begitu kadang-kadang, nulis paragraf kagak titik koma. Saya bilang saya bisa kehabisan napas ini baca tulisan kamu ini. Tulisan kagak ada titik koma, nyelonong terus, paragraf panjang pula gitu. Padahal jelas satu paragraf itu kan hanya satu topik ya, tapi ini banyak topik kemudian jadi satu paragraf. Nggak ngerti saya, dia ngerti atau enggak tuh apa itu paragraf. Oke. Nah, selain itu juga ada yang menjadi kendala dari komunikasi efektif adalah physical barriers to non-verbal communication. Kesulitan kita untuk menangkap isyarat atau gesture ataupun body language dari orang lain gitu. Isyarat-isyarat dia nggak kita ngerti maksudnya apa gitu. Saya pernah mengalami nih, suatu ketika saya berbicara dengan seorang direktur, waktu itu saya masih remaja ya. Beliau adalah orang yang sangat membantu saya ketika saya kuliah S2 ya. Nah, satu kali ketika saya bicara, saya nggak ngerti kenapa beliau itu kalau ngomong suka ngusap hidung gitu. Saya nangkapnya kok itu suatu isyarat bahwa dia tuh pengen nunjukin saya bahwa di hidung saya itu mungkin ada apa gitu ya, mungkin ada upil kali ya, atau ada apa, ada kotor, ada hitam gitu barangkali, sehingga beliau begini. Saya nangkapnya agak bingung nih, sulit bagi saya untuk membaca isyarat tersebut. Justru saya bacanya adalah beliau itu sedang memberitahu saya, cuman gak diajak ngomong langsung. Karena kadang-kadang orang suka pakai isyarat yang ngasih tahu orang. Beliau mungkin sungkan ngasih tahu bahwa di hidung saya itu ada kotoran, lalu beliau mengusap hidungnya sendiri. Sebaliknya saya pun menganggap ini maksudnya apa ya. Akhirnya saya pun jadi begini juga, bersihin hidung. Jadi sepanjang pembicaraan itu berdua, saya dengan beliau itu sama-sama ngusap hidung terus. Sampai sekarang saya nggak ngerti maksudnya apa itu. Apa beliau memang hidungnya gatal begini-begini, tapi saya nangkepnya bahwa dia ngasih tahu saya bahwa hidung saya kotor, atau sebaliknya bagaimana ya nggak tahu. Yang jelas karena kedua belah pihak itu nggak ngomong terbuka ada apa, ada masalah sebenarnya.
Maka kemudian ya saling saling menduga lah, saling membaca isyarat-isyarat itu. Ya, jadi sering ya seperti itu ya. Saya juga pernah ngalamin pengalaman ya. Saya pikir kalau dulu waktu saya belum ngerti ya, masih bodoh lah, walaupun sekarang masih bodoh. Saya menganggap bahwa orang yang duduk di samping supir itu adalah kehormatan untuk keluarga. Misalnya seorang laki-laki yang biasa duduk di sampingnya itu biasanya istrinya gitu. Dan saya nggak tahu bahwa kalau yang duduk di belakang itu adalah bos biasanya gitu ya. Ya kan sopir bekerja di belakang, bos di bangku kedua. Tapi saya waktu itu diajak sama kakak saya sendiri, kakak kandung saya ya. Dia jemput saya dari kantor, mau diajak ke rumahnya, tapi saya disuruh duduk di depan, nggak mau, karena saya tahu itu yang dalam pendapat saya ya, dalam pandangan saya bahwa yang duduk di samping sopir itu adalah orang-orang yang dekat, misalnya istrinya gitu, sehingga saya tidak merasa patut duduk di situ. Saya merasa enakan duduk di belakang, bukan karena sombong, bukan karena merasa bosi, tapi juga apalah warga kakak saya sendiri kok. Tapi karena mandang saya seperti itu, maka saya duduk di belakang. Tapi kakak saya justru jadi marah, kenapa? Merasa bahwa kok jadi gue yang sopirin lu gitu kan. Padahal kan saya nggak berniat seperti itu, nggak berniat bahwa saya jadi bos sementara kakak saya jadi sopir. Bukan, saya justru memandang kalau yang di depan, yang di samping sopir adalah orang terhormat seperti istrinya lah, anaknya gitu, punya keluarga dekat gitu. Oke, jadi seringkali bahwa non-verbal cues, gesture, posture, and general body language itu menjadikan komunikasi kurang efektif karena sering tidak tertangkap dengan baik, kurang kurang dipahami dengan baik ya. Sehingga ini barangkali juga salah satu jawaban kenapa komunikasi yang langsung face to face itu akan lebih efektif kebanding kita itu bicara dengan melalui phone call, melalui internet, melalui Gmail ya, Google Meet, karena akan sering terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan suatu gesture. Oke. Yang berikutnya yang menjadi kendala dalam komunikasi efektif jelas adalah perbedaan bahasa. Ya saya kalau orang ngomong bahasa yang nggak pernah saya dengar, walaupun saya sering dengar juga, kalau saya nggak ngerti ya nggak ngerti lah. Ya, saya bicara dengan sahabat dari Thailand misalnya, atau dari India, ya nggak ngerti lah saya. Kalau bahasa Inggris kan ya sedikit-sedikit ngerti lah. Sedangkan Malaysia aja yang serumpun sama-sama bahasa Melayu kadang-kadang nggak ngerti maksudnya apa. Ya, padahal kan sama-sama seperti bahasa Indonesia juga serumpun bahasa Melayu, tapi kadang-kadang suka nggak ya, sulit nangkep maksudnya apa sih itu kalau nonton film Malaysia itu. Ya, nggak usah film jauh-jauh, kadang-kadang istilah-istilah yang ada di film Upin Ipin aja belum tentu kita semuanya bisa paham karena dipakai istilah-istilah yang ada di bahasa Malaysia. Jelas ya, language differences itu juga suatu hal yang akan membuat komunikasi menjadi terkendala. Yang juga menjadi kendala ya kadang-kadang adalah suatu expectation and prejudice. Expectation artinya suatu harapan ataupun suatu prasangka yang akhirnya akan mendorong kita mengarahkan kepada suatu asumsi yang salah atau stereotype. Apa itu stereotype? Kita ketahui bahwa stereotype itu adalah pandangan sekelompok orang terhadap kelompok lain atau pandangan negatif, sehingga itu membuat kita menjadi menjadi kurang akrab sama dia karena dalam diri kita sudah ada prasangka tersendiri. Ya mohon maaf aja, tidak semua orang dari suku tertentu itu memiliki sifat tertentu. Ada yang jelek, ada yang baik. Itu kan di semua suku bangsa ada, pasti ada ya. Ya katakan misalnya orang Sunda itu stereotipnya itu sering dikatakan bahwa wanita itu pesolek, kemudian mata duitan, itu stereotipnya begitu kan. Belum tentu semua orang Sunda seperti itu. Orang Betawi itu malas, saya orang Betawi dan
Tapi saya mau ketawa-ketawa ya kalau dibilang matanya malas, nyatanya saya nggak malas. Tapi ya hal-hal atau pandangan-pandangan seperti ini kan kemungkinan akan membuat kita jadi kurang bisa akar terhadap komunikan kita, karena dalam diri kita sudah ada prejudice, ada suatu stereotip, ada satu anggapan, sehingga kalau kita ketemukan suatu hal saja yang agak mendukung apa yang sudah menjadi stereotip kita, itu langsung kita mau menjudge, langsung kita menghakimi bahwa wah benar bahwa orang Sunda itu seperti itu, orang Jawa kayak gitu, orang Batak kayak gitu, orang Betawi kayak gitu. Padahal kan di setiap suku ya ada yang malas, ada yang rajin, ada yang pesolek, ada yang malas dandan, ada yang boros, ada yang pelit, sebagainya. Kan di semua suku ya ada, semua bangsa juga ada. Kalau orang Jerman katanya adalah orang-orang pinter, terus kemudian mereka itu sangat teliti, kemudian mereka sangat kritis. Orang Jerman yang cuek juga banyak, orang Jerman yang nggak pinter juga banyak lah. Mana mungkin suatu bangsa pinter semua, mana mungkin satu bangsa cantik semua, mana mungkin juga satu bangsa itu bodoh semua, ya kan nggak mungkin. Semua itu pasti ada aja ya, ada plus ada minusnya. Nggak mungkin satu bangsa itu jelek semua, itu kesian amat tuh bangsa. Bangsa itu diciptakan katanya ketika Tuhan sedang murka. Waduh, kasihan amat itu bangsa. Bumi Parahyangan diciptakan Tuhan ketika Tuhan sedang tersenyum. Wah, makanya Bumi Parahyangan itu indah sekali. Tapi gimana dengan gurun pasir? Itu diciptakan ketika Tuhan sedang marah-marah katanya. Nah, gurun pasir di dalamnya banyak mineral kok, banyak kandungan minyak yang mungkin bisa aja membuat suatu gurun pasir akhirnya menjadi suatu lembah yang hijau karena ada duit hasil dari minyak, dari tambang dan sebagainya. Ya artinya kalau kita sudah punya suatu ekspektasi, sudah punya prejudice, punya stereotip, itu pasti akan mengganggu. Yang berikutnya, yang terakhir ya, cultural differences, ya perbedaan budaya ini yang pastinya akan juga menjadi suatu kendala dalam suatu komunikasi yang lancar gitu ya. Katakanlah misalnya orang Sunda itu, orang Jawa itu kalau ngomong itu kan gak biasa belak-belakan gitu. Ngomong belak-belakan itu orang enak. Tapi orang Batak itu kan kalau ngomongnya harus belak-belakan, karena mereka menganggap kalau orang ngomong nggak belak-belakan, nggak to the point, itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Itu kan udah ada beda viewpoint, ada beda pandangan, dan itu diakibatkan oleh perbedaan budaya mereka. Kalau bagi orang Batak ngomong belak-belakan adalah bukti kejujuran. Bagi orang Jawa ngomong itu harus nggak boleh langsung-langsungan, karena kalau langsung-langsung itu nggak sopan. Kan beda sudut pandang, beda nilai. Berarti kalau itu yang dipermasalahkan, ya pasti akan terjadi suatu kendala dalam komunikasi yang efektif. Inilah yang mungkin harus kita perhatikan ketika kita berbicara dalam konteks bisnis dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda. Banyak sekali gesturnya, ke body language-nya, ke itu, kemudian nilai-nilai budayanya, beda sudut pandangnya dan sebagainya. Itu hanya akan menjadi suatu kendala kalau kita tidak mau memperhatikannya secara sungguh-sungguh. Baik, kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang barrier of effective communication. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya, dan mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.